Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Yang mulia Abi Imam Masjid dan yang mulia seluruh para alim ulama yang telah berhadir di dalam masjid yang mulia ini, dan yang saya hormati seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan di alam dunia ini kehidupan yang sangat sementara, merupakan sebagai tempat untuk menguji manusia, menguji hamba-hambanya, di mana barang siapa yang lolos ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditempatkan pada tempat yang mulia. Dan barang siapa yang tidak bisa melewati ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia, maka kelak akan ditempatkan pada tempat yang sangat hina. Oleh karena demikian, di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, kita manusia tidak terlepas daripada merasakan salah satu daripada dua perkara. Adakala di dalam hidup dan kehidupan ini kita merasakan hal-hal yang sangat menyenangkan atau hal-hal yang sangat menggembirakan, dan juga kadangkala kita merasakan di dalam kehidupan ini yaitu hal-hal yang sangat menyakitkan atau hal-hal yang membawa kepada kesengsaraan dan kesempitan. Namun oleh kita harus mengetahui dan meyakini bahwa kedua hal tersebut adalah sama-sama bentuk daripada ujian dan cobaan daripada Allah kepada hamba-hambanya. Kedua-duanya tersebut adalah bentuk daripada cobaan Allah, ujian Allah untuk kita manusia. Cuman tergantung kepada kita bagaimana menerima dan menyikapi kedua hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kepada kita manusia, pada saat Allah memberikan kepada kita sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membawa kepada kegembiraan, maka Allah menuntut kepada hamba-hambanya untuk menyikapi dengan bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut. Dan sebaliknya, pada saat Allah menguji manusia, yaitu dengan kesempitan dan kesusahan ataupun kesengsaraan dan kemudaratan, pada saat itu Allah menuntut kepada kita manusia selaku hambanya untuk dapat menyikapi hal tersebut, yaitu dengan dapat kita bersabar penuh, ridha di atas segala bentuk ujian, kesempitan dan kesengsaraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, di dalam dua
sifat tersebut, yaitu sifat syukur yang ada di dalam diri seorang manusia. Yang kedua adalah sifat sabar yang ada pada diri seorang manusia. Di sini adalah dapat menunjukkan di atas di mana, di tingkatan mana iman seseorang manusia itu. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab beliau, Al-imanu nisfani, iman seorang manusia itu terbagi dalam dua nisfu, dua bahagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Yang satu bahagian daripada iman itu menjelma berbentuk sifat syukur, dan satu bagian lagi daripada iman itu dapat menjelma berbentuk sebagai sifat sabar di dalam dada seorang manusia. Maka barang siapa daripada manusia itu yang dapat selalu bersyukur kepada Allah di atas segala nikmatnya, sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, maka manusia itu tidak lupa bersyukur kepadanya. Dan juga sebaliknya, pada saat seseorang itu dicoba oleh Allah dengan kesempitan dan kesusahan, maka setiap kali dicoba dengan demikian dia selalu dapat bersabar dan ridha menerima kepada Allah di atas ujian Allah. Maka di sini menunjukkan bahwa iman seseorang itu telah mencapai iman yang sempurna. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, maka kita dapat menilai sendiri sampai tingkatan apa iman daripada kita. Apakah telah mencapai iman yang sempurna, atau iman kita masih setengah atau masih separuh? Ini dapat dilihat daripada sifat syukur dan sifat sabar yang ada pada diri seorang manusia itu. Apabila seorang manusia itu diberikan kenikmatan dan kesenangan oleh Allah, dia tidak lupa bersyukur kepada Allah. Walau nikmat yang paling kecil sekalipun, dia tetap bersyukur kepadanya. Maka 50% keimanan telah mencapai di dalam dadanya. Kemudian pada saat dicoba oleh Allah dengan ujian, kesusahan dan kesempitan, walau sebesar apapun ujian yang diuji dengan kesusahan oleh Allah, dia selalu dapat bersabar kepadanya, bersabar kepada Allah. Berarti 50% lagi keimanan telah tercapai di dalam dadanya. Sama dengan iman 100%. Iman yang sempurna telah tercapai di dalam dada manusia itu, hamba Allah tersebut. Hadirin yang terhormat, tapi sebaliknya, apabila ada manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah sedikit pun, juga tidak mau bersabar pada saat diuji oleh Allah sedikit pun, pada saat Allah memberikan nikmat yang paling besar sekalipun, dia lupa kepada Allah bahwa itu Allah yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah. Pada saat diuji dengan ujian kesusahan dan kesempitan, walau sekecil apapun kesusahan yang diberikan oleh Allah, dia tidak mau bersabar. Maka ini adalah manusia yang pada hakikatnya
mereka tidak punya iman sedikit pun di dalam dadanya. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah, tapi pada kenyataan dia tidak beriman kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada manusia-manusia yang seperti itu. Dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak pernah bau bersyukur, kata Allah, walau sebesar apapun, tapi dia tidak bersyukur di atas nikmatku, dan pada saat aku coba dia dengan kesusahan dan kesempitan, dia pun tidak mau bersabar. Walau sekecil apapun, dia tetap tidak bisa bersabar. Kata Allah, fal yakhruj min tahtis samai. Allah sangat murka pada manusia yang semacam itu. Kata Allah, silakan keluar daripada kolom langit, keluar daripada bumiku. Silakan cari bumi yang lain, silakan cari kolom langit yang lain selain langitku, kata Allah. Ini adalah ungkapan daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepada manusia-manusia yang tidak mau bersabar dan bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang terhormat, perpaduan daripada sabar dan syukur tersebut adalah hakikat daripada sifat zuhud pada seorang manusia. Zuhud yang paling tinggi, yaitu sifat yang sangat mulia. Sifat zuhud, sifat yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah pada seorang manusia. Hakikat zuhud yaitu perpaduan daripada syukur dan sabar. Bila seorang telah bersabar di atas segala nikmat dan dapat bersyukur di atas segala nikmat dan bersabar di atas segala cobaan, maka pada hakikatnya dia merupakan orang yang zuhud. Hadirin yang terhormat, Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi, pada satu saat beliau menceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, belum pernah ada seorang manusia, seorang hamba Allah yang dapat mengalahkan aku di dalam berdebat, kecuali oleh seorang pemuda di negeri Balkhin, katanya. Pada satu hari, pemuda negeri Balkhin itu datang menjumpai Abu Yazid Al-Bustami. Pada saat itu, pemuda itu bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami, wahai Abu Yazid, apakah yang sebenarnya hakikat daripada zuhud? Abu Yazid menjawab dengan bahasa Arab, hakikat zuhud itu idza wajadna akalna wa idza fuqidna sabarna. Apabila ada diberikan nikmat oleh Allah, maka kita makan, kita pakai nikmat Allah, dan pada saat tidak diberikan apa-apa oleh Allah, maka kita harus bersabar. Itu zuhud. Lalu pemuda itu menjawab, taf'alu hadza kilabu balkhin. Wahai Abu Yazid, kalau begini namanya zuhud, memperbuat yang demikian pula oleh anjing-anjing di negeri Balkhin. Anjing di negeri Balkhin itu kalau diberi makan oleh pemiliknya, dia makan, dan apabila tidak diberikan berhari-hari, dia sabar. Apakah ini namanya zuhud, wahai Abu Yazid? Kalau ini zuhud pada manusia, berarti sama dengan kelakuan binatang. Lalu Abu Yazid balik bertanya kepada pemuda Balkhin tersebut, wahai pemuda, lalu bagaimana? Menurut kamu bagaimana yang dikatakan dengan zuhud itu yang sebenarnya? Oleh pemuda menjawab,
sepengetahuan saya, wahai Abu Yazid Al-Bustami, yang namanya hakikat zuhud, idza fuqidna sabarna. Apabila tidak diberikan nikmat oleh Allah, maka kita sabar. Adapun apabila diberikan nikmat oleh Allah, idza wajadna atharna, kita berbuat sesuatu yang memberi bekas. Bukan hanya kita makan, bukan hanya kita pakai, tapi kita buat sesuatu yang memberi bekas untuk orang lain, untuk agama. Kita infakkan, kita buat masjid, kita sedekahkan. Itu pada saat diberikan nikmat oleh Allah. Pada saat tidak diberikan nikmat, ya kita sabar, tidak meminta-minta. Itu namanya zuhud. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua sifat tersebut, yaitu sifat syukur di atas nikmat Allah dan sifat sabar di atas segala ujian Allah, telah dapat menyatu di dalam diri seseorang manusia, telah bersatu padu di dalam jiwa seorang manusia, maka ini adalah merupakan manusia yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditempatkan kelak, yaitu di dalam tempat yang paling mulia. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, antara dua sifat tersebut sama-sama sifat yang mulia. Syukur itu sifat yang mulia, sabar juga sifat yang mulia. Mana antara kedua sifat itu yang terlebih mulia? Di sini ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama sufi. Ada yang berpendapat bahwa syukur itu lebih mulia. Karena syukur, yang pertama sekali, syukur itu berlaku di dalam dunia dan juga berlaku kelak di hari kiamat di dalam syurga. Adapun sabar, sabar hanya diperintahkan oleh Allah untuk bersabar di dalam dunia. Sedangkan di dalam syurga, yaitu syukur kepada Allah. Pada saat seorang manusia itu makan daripada nikmat Allah, maka dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa sabar lebih tinggi daripada syukur. Karena dalam ayat Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dekat dengan orang-orang yang sabar. Di sini menunjukkan bahwa sabar adalah sifat yang paling mulia. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, namun yang paling penting kepada kita bagaimana pada saat pada diri kita lebih dominan kadang-kadang sifat sabar, maka kurang sifat syukur, maka kita harus menekankan, lebih menekankan supaya sifat syukur dan sabar itu berimbang di dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kelak di yaumil qiyamah menempatkan orang-orang yang syukur dan sabar pada tempat yang sangat mulia. Nabi Musa alaihi salam dalam munajahnya dengan Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya pada Allah, ya Rabbi, ayu manzilin min manazil jannah ahabbu ilaika? Mana tempat di syurga yang paling engkau cintai? Allah mengatakan Hadiratul Qudsi, tempat yang paling mulia di dalam syurga, yang paling istimewa dalam syurga, namanya Hadirah Al-Qudsi. Lalu Nabi Musa bertanya, wa may yaskunuha ya Rabbi? Siapa yang tinggal di tempat itu? Allah menjawab, ashabul masaib. Yang tinggal di tempat itu adalah namanya orang-orang ashabul masaib. Siapa mereka? Kata Nabi Musa, sifhum li ya Rabbi. Kata Allah, hum qauman idza asabathum baliyah sabaru wa idza an'amtu alaihim syakaru. Mereka itu ashab, yaitu ashabul masaib,
Orang-orang yang apabila aku berikan bala dan cobaan, mereka selalu dapat bersabar. Dan pada saat aku beri nikmat di atas mereka, mereka selalu dapat bersyukur kepada aku, kata Allah. Itu orang yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga, yaitu pada tempat yang sangat istimewa, yang sangat tinggi, tentunya bersama Nabi dan Rasul. Hadirin yang terhormat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat saya yang sendiri yang menyampaikan dan kepada seluruh hamba-hamba Allah, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita perhatikan rukun-rukun doa al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.